ini apa? Mau meniru Syekh Sudaisti ya. Baik, siapa lagi yang terakhir sekali? Yang terakhir. Ya, silakan. Itu ada yang kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم. Ya. Jadi alhamdulillah, artinya kalau saya mendengarkan sebenarnya sudah paham hukum-hukum tajwid, juga cara penyebutan sudah paham, tinggal praktek-praktek lagi lebih banyak. Ya, karena ini kan ala bisa karena biasa, sehingga saya selalu menekankan kalau baca Al-Quran walaupun pelan-pelan, walaupun tidak terlalu banyak, tapi kita usahakan praktekkan ya makhraj dan tajwidnya. Ya, tentu sambil berusaha menghayati, ya, akan lebih maksimal mendapatkan kemanfaatan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup itu saja yang baca bersama kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa huruf yang sering saya mengatakan difficult letters bagi orang-orang yang dari kita orang Indonesia. Huruf-huruf yang agak susah, dan ini sudah kita sering ulangi, hanya sekedar pengulangan saja ya. Jadi beberapa huruf itu yang ada pada dua ayat ini maksud saya ambil. Yang pertama adalah fa. Jadi dalam orang Arab itu tidak punya huruf P, tidak punya huruf P ya. Jadi misalnya apa ya, petani, mereka nggak ada petani. Maka kalau orang Arab bicara petani, menyebut petani akan mengatakan fetani atau betani. Misalnya orang Mesir kalau bilang petani akan bilang betani, karena mereka taunya B ya. Jadi ini biasanya fa, F. Nah, kita yang kalau saya dari Bugis Makassar ini, kita yang dari Bugis Makassar kadang juga tidak memperhatikan penyebutan F, fa ya. Kaifa takfuru, fa ya. Jadi keluar angin itu di antara lidah kita, bibir kita. Kaifa takfuruna billah. Kaifa takfu ya. Pertama itu fa. Nah, yang kedua adalah ha tadi itu. Jadi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma jadi terasa angin itu menyentuh tenggorokan tengah. Yuhyikum. Nah, yang ketiga sa. Jadi seperti lidah akan digigit, tapi kemudian dorong pakai udara keluar. Sa. Ya. Summa yumitukum summa yuhyikum sa ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang biasa kita susah, ain. Ini ain sama dengan ha, satu tempat, tenggorokan tengah. Turja'un
turja'un. Itu di tengah. Thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Turja'un. Ya, di tengah. Itu yang keempat. Lalu ada za. Za dengan sa. Tadi mirip, tapi sa itu agak keras. Kayak betul-betul kayak ditindis dua ujung gigi lalu didorong pakai angin. Za. Kalau za lembut. Za. Ya. Za. Misalnya di sini apa? Huwallazi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya. Za. Ya. Itu yang keempat. Jadi yang kelima, keenam qaf, ya, qaf. Ya. Khalaqa lakum khalaqa. Jadi qa itu apa ya? Yang tenggorokan paling atas itu. Ya. Qa. Khalaqa. Berdekatan dengan kha dengan ghain. Tapi dia lebih di atas. Kha, gha. Ya. Kha. Ya. Khalaqa. Itu qaf ya. Lalu ada dha. Ya. Dha. Ya. Jadi lidah kita paling atas kayak menyentuh apa istilah bahasanya? Langit-langit yang bagian luar. Dha. Kalau orang Pakistan, Bangladesh biasanya banyak di sini yang kurang benar membacanya. Mereka bilang za. Walazzallin. Mereka baca begitu. Padahal yang benar za. Ya. Contoh di ayat ini khalaqa lakum ma fil ardi. Ya. Kemudian sya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qa. Lalu qa lagi, saya ulangi tadi qa. Ya, itulah kira-kira huruf-huruf yang kita anggap agak susah untuk kita biasanya sebutkan, karena biasanya kita kurang terbiasa sih. Tapi saya yakin kalau kita mempraktekkan, insya Allah akan terbiasa. Baik, Bapak dan Ibu, cukup itu saja. Lalu kita belajar satu tajwid ya. Saya yakin ya, kalau tidak salah ini udah pernah kita pelajari, tapi nggak kita ulangi lagi. Karena kebetulan di ayat ini banyak contoh. Ada yang disebut hukum gunnah. Ya. Hukum gunnah. Nah, gunnah itu artinya mendengun. Kapan ini terjadi? Singkat, sederhana sekali. Kalau ada mim atau nun yang bertasydid. Misalnya apa di sini? Thumma, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum Jadi agak didengung-dengungkan. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma. Ya, kenapa? Karena mimnya tasydid. Lalu di bawahnya itu ada nun tasydid di bawah. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Fasawwahunna, ya, ada di bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' ثم استوى إلى السماء فسواهن. Ya, itu nun tasydid. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ya, itulah hukum tajwid yang kita pelajari malam ini. Diingat-ingat, kalau ada mim yang bertasydid, ada nun yang bertasydid, maka dibaca mendengun. Hukumnya namanya gunnah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada arti kata-kata dari dua ayat ini.
Yang pertama adalah kaifa takfuruna. Ya. Kaifa takfuruna. Kaifa itu artinya bagaimana. Orang Arab kan kalau bertanya bagaimana keadaannya, mereka mengatakan kaifa haluk. Kaifa. Jadi ingat itu. Kaifa artinya bagaimana. Ya. Takfuruna, kamu kafir atau ingkar. Berasal dari kata kafara. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu kafir. Billahi, bi artinya dengan, sama dengan bismillah, dengan nama Allah. Billahi dengan Allah. Wa dan kuntum, kamu atau kalian, amwatan, mayat-mayat. Amwat itu artinya mayat-mayat. Mayit artinya mayat. Mayitani, dua mayat. Amwatun artinya mayat-mayat. Dalam hal ini orang-orang mati. Wa kuntum amwatan, kamu pernah, kalian pernah mayat-mayat. Artinya tidak hidup dalam arti yang lain. Nanti kita jelaskan. Fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian atau kamu. Ahya itu artinya menghidupkan. Fa'ahyakun, fa artinya maka, ahya dia menghidupkan, kum kamu. Maka dia menghidupkan kalian atau kamu. Summa itu artinya kemudian atau lalu. Dalam bahasa Inggrisnya misalnya then, kemudian, summa ya. Yumitukum, dia mematikan kamu. Lalu di bawahnya lagi ada summa, kemudian yuhyikum, dia menghidupkan kamu. Lalu ada lagi summa, kemudian ilaihi, kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan, turja'un. Huwa alladhi, huwa dia, alladhi yang khalaqah, telah menciptakan, lakum bagi kamu atau bagi kalian, ma apa, fi di al-ardi, apa di bumi, apa yang ada di bumi maksudnya, apa yang di bumi, jami'an, semuanya. Ya, ini bisa dipakai langsung ini. Kamu mau sebagian atau semuanya? Jami'an, semuanya. Itu aja. Ini sudah kata-kata sehari-hari lah, jami'an, semuanya. Summa, saya tidak ulangi lagi, artinya di atas itu. Kemudian istawa. Istawa itu artinya tadi sudah terjemahkan. Tegap atau lurus. Bisa juga diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran yang lain, bersemayam. Misalnya, istawa alal arsh. Allah istawa di atas arsh. Ya, artinya bersemayam. Ya, itu artinya begitu. Artinya dia bermukim di situ. Istawa, tegap atau lurus. Atau bisa juga menghadap dalam arti yang lebih bebas lagi, ya, istawa. Alal arsh, ila kepada as-sama, langit. Fasawwahunna, maka dia bentuk semuanya. Nanti kita jelaskan semuanya ini apa artinya langit tadi itu. Sab'ah, 7. Sab' artinya 7. Samawat itu artinya langit-langit. Jadi plural dari kata samaun. Samaun satu langit, samawat itu artinya banyak langit. Nanti dijelaskan kenapa kok banyak langit, di situ berapa langit. Ternyata disebut 7 samawat, yang 7 langit. Wah dan huwa, dia, ala atas kulli, semua, atas segala, syai'in sesuatu, alim, saya salah di situ nulis, alim artinya maha mengetahui, ya. Wa huwa ala kulli syai'in alim, ya. Nah itu kira-kira Bapak dan Ibu terjemahan kata per kata daripada ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa di saat kita membaca Al-Quran sudah ada bayangan tanpa sekali lagi kita melihat terjemahan, tapi kita ingat-ingat, oh zalika itu artinya itu, hadza itu artinya ini, yang begitu. Nah ini banyak kita pelajari sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung semua kata-kata yang kita pelajari dari awal surah Al-Fatihah sampai sekarang ini sudah begitu banyak kosakata yang kita sudah faham, ya, sehingga kalau kita membaca Al-Quran sudah seperti itu, ulang-ulang itu. Seharusnya kita sudah mulai paham sebenarnya ketika kita membaca. Jadi saya misalnya ulangi lagi terjemahan. Kaifa takfuruna billahi. Bagaimana kamu semua kafir billah dengan Allah. Wa kuntum, sedangkan kamu pernah amwatan, mayat-mayat. Artinya kamu pernah itu tidak hidup. Mayat-mayat itu tidak ada kehidupan. Fa ahyakum, maka dia menghidupkan kalian. Summa, kemudian yumitukum, dia mematikan kamu. Summa, kemudian yuhyikum,
dia menghidupkan kamu, thumma kemudian ilaihi kepadanya turja'un, kamu dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi turja'un. Huwallazi, dialah yang khalaqah, telah menciptakan, lakum, bagi kalian, ma, apa, fil ardi, di bumi. Jadi apa yang ada di bumi. Jami'an, semuanya. Thumma, kemudian istawa, dia lurus, tegak, menghadap ilas sama, kepada langit. Fasawwahunna, lalu dia ciptakan dia atau semuanya langit-langit itu sab'ah, 7 samawat, langit, 7 langit. Inilah kita bicarakan, para ahli mengatakan ada 7 tingkatan langit. Wahuwa, dan dia ala, atas, kulli, segalanya, syai'in, artinya segala sesuatu, qadi, alim, maha mengetahui, ya. Jadi itu kira-kira terjemahan literal daripada 2 ayat yang kita baca pada malam hari ini. Lalu kita masuk kepada pemahaman singkat, ya. Sekali lagi saya sebenarnya selalu ingin menghindar dari kata tafsir, karena betul-betul tafsir itu beda dengan sekedar hanya belajar biasa saja. Tafsir itu betul harus dalam fassara yufassiru. Tafsirun itu kira-kira betul-betul membongkar semua rahasia-rahasia itu yang ada pada sebuah ayat. Rahasia katanya, maknanya, asal kosakata, kemudian makna metaforis kalau ada di situ. Semua itu masuk dalam kategori tafsir. Kemudian belajar tentang penjelasan dari hadis-hadis, ya, atau dari Al-Quran sendiri. Tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan Quran itu adalah tafsir yang paling terbaik. Lalu kemudian tafsir Al-Quran bis sunnah, tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis. Kita cari rujukannya kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu kemudian kepada pendapat para sahabat, para ulama, dan sebagainya. Lalu kita dalami bahasanya, kita dalami semuanya. Bahasa itu termasuk juga sastranya. Nah, di sanalah kemudian kita mencari makna-makna dari ayat-ayat yang berusaha untuk kita paham. Itu tafsir. Jadi sangat tidak sederhana dalam memahami tafsir itu. Tapi kita ini hanya belajar sedikit makna daripada ayat yang kita pelajari. Nah, Bapak-Bapak sekalian, tentu sebelum kita masuk kepada kedua ayat ini, pada ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha meyakinkan, ya, kebenaran dirinya, kebenaran Allah dan Al-Quran tentunya, melalui baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, ya. Jadi ada 2 bentuk ayat. Ada yang namanya ayatullahil kauliyah, ayat-ayat Allah yang bersifat kalam, diucapkan. Dan ada ayatullahil kauniyah, ada ayat Allah yang bersifat ciptaan. Kaun itu artinya alam, ya, alam semesta. Termasuk diri kita ini bagian dari ayat Allah. Dan itu semua pada ayat-ayat yang lalu di surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari ini, Allah semua sampaikan itu. Dalam rangka apa? Untuk meyakinkan manusia, ya, akan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran Al-Quran itu. Mulai dari perintah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Nah, kata menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu ini kan sudah merupakan ayat sebenarnya. Jadi Allah ingin mengatakan, look at yourself. Coba lihat diri kamu sendiri. Begitu sempurnanya penciptaan Allah pada manusia ini. Kita berkaca saja, lihat hidup kita kok macunya sebegitu. Tapi itu yang tersempurna yang Allah berikan kepada kita. Karena Al-Quran mengatakan, huwallazi sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang membentuk kamu dengan terbentuk yang terbaik. Jadi jangan ada orang yang pernah merasa tidak puas dengan bentukannya. Wah, kenapa saya nggak tinggi ya? Kenapa hidup saya kok kurang mancung ya? Kenapa kok begini? Nah, itu namanya orang yang tidak sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama menyampaikan tentang apa? Ayat kauniyah dalam bentuk ciptaan kita. Penciptaan manusia itu sendiri. Wa'budullah, sembahlah Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar tumbuh ketakwaan. Lalu Allah kemudian menyampaikan ayat kauniyah yang lain. Huwallazi ja'alakum al-ardha firasya was-samaa'a binaa'a. Dia yang telah menjadikan bumi ini seperti hamparan, langit seperti bangunan. Itu semua disampaikan oleh Allah kepada kita sebagai apa? Sebagai upaya meyakinkan manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu bentuk ayat-ayat untuk meyakinkan manusia.
atau tanda-tanda. Allah kemudian menyampaikan bentuk ayat yang kedua. Apa itu? Ayat-ayat yang bersifat qauliyah, yang diucapkan dalam bentuk kalam. Itulah yang disebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, artinya Al-Quran ini, fa'tu bi suratin, datangkanlah satu surah. Bi suratin, yang sama. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak lakukan, walan taf'alu, dan kamu tidak akan mampu melakukan itu, fattaqun nar, lebih baik takut kepada api neraka saja. Nah, itu Allah dari awal sini sudah berusaha meyakinkan kita. Allah meyakinkan manusia itu. Tapi ternyata banyakkan manusia yang kemudian tidak mau sadar, tetap pada kekufuran dan pengingkaran itu. Maka pada dua ayat ini, setelah semua dijelaskan secara rinci pada ayat terdahulu, seolah-olah Allah kemudian mengingatkan kembali sebagai konklusi. Kenapa sebagai konklusi? Karena dua ayat ini akan merupakan akhir dari bahagian Al-Quran ini. Jadi dari Alif Lam Mim, Salikal Kitabu, sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu satu potongan.